warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Maulana Arahma, NPM 2008 2010052 dari kelas Paralel B, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang Peterson Solution pada mata kuliah Manajemen Sistem Operasi. Peterson Solution digunakan untuk mengatasi masalah critical section karena cara arsitektur komputer modern melakukan instruksi bahasa mesin dasar seperti load dan store, tidak ada jaminan bahwa solusi Peterson akan bekerja dengan benar pada arsitektur seperti itu. Namun, di sini menyajikan solusi karena memberikan deskripsi algoritma yang baik untuk memecahkan masalah critical section dan menggambarkan beberapa kompleksitas yang terlibat dalam rancangan perangkat lunak. Peterson Solution terbatas pada dua proses yang mengeksekusi alternatif antara critical section dan remainder section. Proses diberi nomor P0 dan P1. Untuk kenyamanan, saat menghadirkan PI, kita menggunakan PJ untuk menunjukkan proses lainnya, yaitu J sama dengan 1 min I. Terdapat dua proses berbagi variabel, yaitu integer turn dan array boolean flag 2. Variabel turn menunjukkan proses mana yang masuk critical section. Array flag menunjukkan bahwa sebuah proses siap mengeksekusi critical section. Flag I bernilai true menunjukkan proses PI telah siap. Untuk masuk ke critical section, proses PI mengatur flag I menjadi bernilai true dan kemudian turn bernilai J. Dengan demikian menyatakan bahwa jika proses lain ingin memasuki critical section, ia dapat melakukannya. Jika kedua proses mencoba masuk pada waktu yang bersamaan, turn akan mengatur I pada J pada waktu yang hampir bersamaan. Hanya satu dari tugas ini yang akan bertahan, yang lain akan terjadi tetapi akan segera ditimpa. Hasil akhir turn menentukan yang mana dari kedua proses tersebut diizinkan untuk memasuki critical section terlebih dahulu. Algoritmanya yaitu integer turn, boolean flag 2, while true, maka flag I bernilai true, turn bernilai J, while flag J dan turn bernilai J, maka terjadilah critical section dan flag I bernilai false, bernama remainder section. Memahami penyebab tidak berhasil juga berguna untuk pemahaman kondisi pacuan yang lebih rinci. Untuk meningkatkan kinerja, prosesor dan atau compiler dapat menyusun ulang operasi yang tidak memiliki ketergantungan. Pada single thread, tidak masalah karena hasilnya konsisten dengan apa yang diharapkan. Pada multi-thread, penataan ulang dapat memberikan hasil yang tidak konsisten atau hasil yang tidak terduga. Terbukti bahwa ketiga persyaratan critical section terpenuhi, yaitu mutual exclusion terjaga, progress terpenuhi, dan syarat bound waiting terpenuhi. Mutual exclusion. Apabila proses P1 menjalankan critical section-nya, maka tidak akan ada proses lain. Misalkan, jika flag I bernilai true, maka proses turn harus bernilai J. Ditampilkan bahwa setiap PI masuk critical section hanya jika salah satu flag J bernilai false atau turn bernilai I. Perhatikan juga bahwa jika kedua proses dapat dieksekusi di critical section secara bersamaan, yaitu flag 0 bernilai false, flag 1 bernilai true. Kedua pengamatan ini menjelaskan bahwa P0 dan P1 tidak bisa mengeksekusi pada waktu yang hampir bersamaan, karena turn bernilai 0 atau 1, tetapi tidak bisa keduanya. Progress. Apabila tidak ada proses yang menjalankan critical section-nya, dan terdapat beberapa proses yang memasuki critical section, maka hanya proses itu yang tidak diproses dalam daerah remainder. Proses PI dapat dicegah dari proses critical section hanya jika terjebak dalam while loop dengan kondisi flag J bernilai true, turn bernilai J. Loop ini hanya memiliki satu kemungkinan. Jika PJ tidak siap masuk ke critical section, maka flag J bernilai false
dan PI bisa masuk ke critical section. Jika PJ telah menyetel flag J menjadi true dan juga mengeksekusi, maka kemungkinan turn bernilai I atau turn bernilai J. Jika turn bernilai I, maka PI masuk ke critical section. Jika turn bernilai J, maka PJ masuk ke critical section. Yang ketiga yaitu bound waiting. Terdapat batasan jumlah waktu yang diizinkan oleh proses lain memasuki critical section setelah sebuah proses membuat permintaan untuk memasuki critical section sebelum permintaan dijalankan. Karena PI tidak bisa mengubah nilai turn ketika eksekusi, PI akan masuk ke critical section progress setelah paling banyak satu entry oleh PJ. Sebagai contoh, pertimbangkan data berikut yang dibagi menjadi dua thread, yaitu boolean flag bernilai false dan integer x bernilai 0. Statement thread 1, while flag, maka print x. Statement thread 2, x bernilai 100, flag bernilai true. Hasil yang diharapkan yaitu thread 1 menghasilkan nilai 100 untuk variabel x. Namun, karena tidak ada ketergantungan data antara variabel flag dan x, ada kemungkinan bahwa prosesor dapat menyusun ulang instruksi untuk thread 2. Flag bernilai true, x bernilai 100. Jika ini terjadi, ada kemungkinan thread 1 bernilai 0 untuk variabel x. Prosesor juga dapat menyusun ulang pernyataan yang dikeluarkan oleh thread 1 dan memuat variabel x sebelum memuat nilai flag. Jika hal ini terjadi, thread 1 akan menampilkan 0 untuk variabel x, bahkan jika instruksi dikeluarkan oleh thread 2 tidak dimuat ulang. Bagaimana hal ini mempengaruhi solusi Peterson? Pertimbangkan apa yang terjadi jika tugas dari dua pernyataan pertama yang muncul di bagian Peterson solution diurutkan ulang. Ada kemungkinan kedua thread aktif pada critical section dalam waktu yang bersamaan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.